Abang pada tutup semua. Gara-gara musim kemarau ini, jadi masyarakat di sini kurang mendapat air gitu. Gimana kalau kita mau mandi nggak ada air? Ya kita sama-sama berusaha gitu. Bagaimana caranya ada? Ya, pam ke sana ke sini tutup. Iya, saya juga ada 4 hari nggak jualan air. Teman, coba bayangkan kalau kehidupan kita tidak ada air bersih. Pasti akan sulit sekali ya teman. Karena semua makhluk hidup memerlukan air. Untuk minum, memasak, mencuci, bahkan menyiram tanaman. Kita perlu air seperti kita bernafas. Tapi seringkali kita tidak bertanggung jawab menggunakan air. Membuang-buang air begitu saja. Namun, waktu musim kemarau tiba, air menjadi primadona. Seperti yang terjadi di kampungku, Kelurahan Kamal Muara, Jakarta Utara. Anehnya, kami memang tinggal di dekat laut. Tapi, kenapa ya kami sulit sekali mendapatkan air bersih? Botol dan galon digunakan untuk menampung air hujan yang akan kami pakai sehari-hari. Dan inilah asal-muasal nama kampung tempatku tinggal, Kampung Tada Hujan. Air hujan tentu saja tidak bersih, teman. Malah kadang membuat kulit terasa gatal. Tapi itu pilihan yang harus kami ambil. Karena air bersih di sini harus dibeli, dan itu harganya sangat mahal. Dan warga di sini tak selalu bisa membeli air bersih. Tempat tinggal yang bersih masih sebatas mimpi untuk bisa kami rasakan, dan air bersih masih sebatas mimpi yang sulit didapatkan di kampung kami. Biar susah air, belajar tetap bener ya. Mandi yang bersih biar belajarnya enak, tidurnya nyenyak ya. Biar dapat prestasi renang. Mau jadi atlet kan? Iya. Udah minum tehnya lagi. Hidup tanpa air bersih membuatku mengerti kalau tiap tetes air sangat berharga. Dan air laut yang membentang luas ini menjadi pengganti kerinduanku akan bersihnya air di Kampung Tada Hujan. Di rumah Waim tuh kalau pengen dapat air harus beli 8.000. 5 yang iton kotak apa sih? Trigen. Baim, beli air Gi. Makanya pakai air jangan boros-boros. Inilah kegiatanku setiap minggu pagi, teman. Ya, membantu kakakku membeli air. Bang Haji beli air. Ya, boleh. Saya ambil ya. Ya. Orang. Wah, jangan ditanya deh bagaimana rasanya. Berat sekali. Tapi tenang, Ibrahim Syahdan kuat kok. Kan sudah biasa. 1 jerigen hanya cukup untuk 1 hari, teman. Untuk persediaan, kami biasanya membeli 8 jerigen sekaligus. Satu jerigen harganya 8.000. Kalau dikalikan 8 berarti 64.000. Untuk membeli air saja sudah habis 64.000 dalam seminggu.
Uang sebanyak itu tidak mudah didapatkan, teman. Ayahku pergi ke Palembang untuk bekerja, ibu mengurus rumah, dan kakak-kakakku mengandalkan hidup dari kapal motor, mengantar siapa saja yang mau berlibur ke Pulau Seribu. Aku masih tidak mengerti, kenapa sih kami sangat sulit mendapatkan air bersih? Apakah karena musim kemarau, jadi air semakin sulit didapatkan? Tapi kenapa di Jakarta hanya kami yang paling sulit mendapatkan air? Kakak ingin menjelaskan kondisi secara umum bagaimana mengetahui bahwa air itu sehat atau tidak. Apa kata profesor ya, teman? Kalau kita lihat di sini itu juga kelihatan bahwa air ini berwarna, jadi tidak jernih. Ini menandakan bahwa air ini juga tidak sehat. Jadi tingkat kejernihan juga berbeda-beda. Mungkin ada yang sangat jernih, itu menandakan bahwa air itu bagus. Kalau sudah mulai berwarna kekuningan, itu juga mengindikasikan bahwa ada bahan pencemar. Apalagi kalau sampai hitam. Hitam itu biasanya mengindikasikan ada bahan-bahan pencemar lain yang lebih berbahaya seperti bahan kimia. Nah, kalau itu kita ketahui, apalagi ada busa, ada bau, itu lebih baik air tersebut tidak digunakan untuk mandi misalnya, atau untuk mencuci pakaian, atau apalagi digunakan untuk air minum. Tentu saja itu sangat tidak layak. Partikel-partikel pencemar itu kan sangat halus, tidak bisa mengendap, dan dia ada di dalam koloid namanya, koloid dalam air. Nah, itu tidak bisa mengendap sendiri, makanya difasilitasi untuk terjadinya proses pengendapan oleh karena terjadi vlog namanya. Nah, kalau vlog itu udah gede kan berat. Kalau terjadi vlog, aglomerasi itu berat, sehingga bahan pencemar tadi masuk ke dalam vlog tadi. Air yang warnanya semakin jernih, tanda air yang semakin bagus. Itu cara melihat kualitas air, teman. Jadi adik-adik, kesimpulannya adalah kita harus hati-hati kalau mau menggunakan air secara langsung, misalnya untuk minum. Kalau misalnya kita menemukan air yang dengan ciri-ciri yang tadi, lebih baik tidak digunakan. Inilah ciri air yang dikatakan profesor. Air yang terlihat jernih itu sehat. Air yang kekuningan atau kecoklatan artinya sudah tercemar. Dan air yang berwarna hitam sudah sangat tercemar dan berbahaya untuk digunakan. Air di rumahku tidak sehat karena airnya sudah berwarna hitam. Tapi tidak apa-apa sih kalau aku tetap mau berenang di sini. Tidak ada pilihan lain, teman. Tempatku untuk latihan renang. Air di sini sangat kotor. Jadi, aku dan teman-teman sering menemukan sampah dari bawah permukaan air. Kadang sampah gabus ini bisa kami jadikan mainan. Sayang sekali ada yang membuangnya. Aku sebenarnya sedih sekali melihat air di kampungku yang tercemar. Belum lagi banyak sampah di bawah rumah dan toilet umum yang kotor. Sekalipun banyak kekurangan, aku tetap merasa bersyukur. Karena di kampung tak ada hujan, aku hidup dengan rukun. Aku tinggal di rumah panggung. Sengaja dibuat tinggi, supaya tidak diterjang ombak lagi. Dulu pernah loh, ombak datang tinggi sekali, sampai rumahku hampir hanyut.
Berapa jaraknya? Disinilah aku dan keluarga sering berkumpul. Aku selalu percaya, apapun cita-citaku, sederhana saja, menjadi seorang atlet renang. Dan aku yakin bisa mewujudkannya. Karena keluargaku yang akan selalu mendukungku. Tanya cita-citanya mau jadi apa? Berenang. Atlet renang, atlet. Sabtu dan Minggu menjadi hari yang sibuk bagi warga pesisir sepertiku nih teman. Karena kami akan mengantarkan banyak wisatawan dari berbagai daerah yang ingin jalan-jalan ke Kepulauan Seribu. Teman sudah pernah jalan-jalan ke Pulau Seribu? Wah, kebetulan sekali kalau belum. Aku akan mengajak teman semua melihat pemandangan yang indah dan belajar sejarah. Dari rumahku di Kecamatan Kamal Muara, jaraknya hanya 2 km saja loh. Cukup 30 menit berlayar dengan kapal motor ini. Itu kakak laki-lakiku menjadi nahkodanya. Sedangkan aku bagian menarik tali saat kapal bersandar. Sejak umur 5 tahun, aku sudah ikut bermain di kapal. Sekarang, aku bukan hanya bermain, tapi juga membantu kakak melepaskan tali kapal. Meskipun sudah sering berlayar ke Pulau Seribu, tapi rasanya aku tidak pernah bosan. Sama seperti saat aku melihat air dan laut. Tenang dan selalu membuatku senang. Aku tidak punya banyak mainan, karena keluargaku tidak ada uang untuk membelikanku mainan. Tapi, dengan bermain di laut, pantai, dan pasir, sudah menjadi permainan yang membuat kami tertawa bahagia kok. Baim suka renang dan lagi itu saya ikut lomba memenangkan juara 3 se-DKI. Melihat air sejernih ini, rasanya senang sekali. Aku pernah membayangkan, andai saja aku bisa membawa air ini ke rumahku ya teman. Pasti keluargaku tidak akan kekurangan air bersih lagi. Fajar, kita jalan-jalan ke Pulau Nus yuk. Ayo. Ya, ntar kita ke sejarah itu dulu yang pertama. Ya udah. Rumah dokter, bangunan ini dahulu digunakan sebagai tempat
tinggal dokter yang mengepalai rumah sakit karantina di Pulau Onrus. Setelah dipugar, sekarang digunakan sebagai Museum Onrus. Jarak dari Pulau Kelor ke Pulau Onrus hanya 1,6 km saja, teman. Rumah-rumah tua ini dulunya peninggalan Belanda. Digunakan sebagai tempat penyembuhan penyakit paru-paru. Karena ini adalah bangunan sama persis keadaan yang sampai sekarang. Kenapa bisa berubah? Karena pada tahun 1883 adanya letusan Gunung Krakatau. Pulau Onrus masih luas, teman. Fajar nih yang paling tahu. Kita keliling lagi ya. Hei, Dila mana sih? Nggak tahu. Biasanya kan tadi dia berangkat dengan kita. Nggak tahu. Ntar kita menuju ke penjara, museum penjara. Ya. Dulu ini sejarah-sejarah yang ditangkap dengan Indonesia ini. Dulu penjara tangkap Indonesia. Museum ini dulu digunakan sebagai penjara untuk orang Belanda, teman. Kalau ini makam yang kayak begini dinamakan pangeran atau raja. Meskipun sudah puluhan kali ke sini, sekarang teman tahu kan kenapa kami tidak pernah bosan? Karena banyak sekali sejarah yang bisa kami pelajari. Jalan sambil belajar gratis setiap Sabtu Minggu. Asik kan jadi anak pesisir? Hihihi. 1694. Satu lagi nih pulau kesukaan kami. Ya, Pulau Cipir. Yang dulu disebut Pulau Kayangan. Sama sih seperti Pulau Onrus. Di sini banyak bangunan tua peninggalan Belanda. Semua anak-anak di kampung Tada Hujan merasakan hal yang sama sepertiku, kekurangan air. Saat kami besar nanti, kami akan terus ingat bagaimana perjuangan kami bertahan hidup di pesisir kali. Melihat sampah yang berserakan, mencium bau yang tidak enak di hidung, tapi menjadi sesuatu yang harus kami terima dan syukuri dan harus terus bermimpi. Karena itu, aku tak mau berhenti bermimpi. Meski rasanya seperti tidak mungkin di tengah kondisi keluargaku saat ini, tapi aku yakin jika sungguh-sungguh berusaha, Tuhan akan mendengarnya. Dengan merasakan banyak sekali kekurangan, aku jadi orang yang mudah sekali merasa bersyukur. Kakakku adalah orang yang paling sering mengingatkanku untuk selalu bersyukur. Minum teh. Glek-glek. Panas.
Biar susah air, belajarnya tetap bener ya. Mandi yang bersih biar belajarnya enak, tidurnya nyenyak ya. Biar dapat prestasi renang. Mau jadi atlet kan? Ya. Udah minum tehnya lagi. Semua cerita hari ini tentang air. Air yang menjadi sumber kehidupan. Dalam sumber itu pun kami punya harapan kecil. Hanya ingin merasakan air yang bersih. Aku hanya bisa merasakan air bersih saat kami merelakan uang yang harusnya bisa kami pakai untuk beli kebutuhan sehari-hari. Kami berharap dapat air bersih dan tidak beli lagi. Kampung yang ternyata bersebelahan dengan lautan luas harus menadah air hujan di atas atap rumah. Atau merasakan air kotor, atau juga menunggu kemarau yang tak kunjung usai. Air bersih di tengah kemarau bukanlah menjadi harapanku saja, tapi teman-temanku di kampung tak ada hujan. Ya, kami punya harapan yang sama. Bisa menikmati tetesan-tetesan air bersih.